Salam Jumat Tuhan dan selamat datang ke ibadah raya dalam talian BF First Valley. Kami sangat bersukacita karena saudari dan saudara tetap setia bersama dalam ibadah raya kita secara online ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sampai ke hari ini. Dan mari kita membuka hati kita untuk membangun ibadah dimanapun juga kita berada, supaya kita tetap setia, tetap siapkan hati kita untuk menyembah, menjadi penyembah yang sejati dan menyembah Tuhan di syurga di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas hari-hari yang tak lepasnya Bapa. Hingga kan kehendak hari ini Tuhan Yesus, kami datang lagi Tuhan Yesus, bersatu Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus, bersatu dengan iman kami Bapa, datang bersatukan kami untuk mencuci dan menyembah Engkau saat ini Tuhan Yesus. Biarpun ya secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dimanapun kami berada Bapa, yang akan melayani Tuhan Yesus. Kiranya Engkau guna pakai mereka Bapa, biarlah di saat pujian penyembahan dinaikkan Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu dirasakan sampai ke hati dalam jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dari awal ibadah kami, pertengahan dan hingga akhir ibadah kami selesai dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Oke, mari kita teruskan dalam pujian penyembahan kita. Jom. 1, 2, 3. Na 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 na.
satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, Kau segalanya. kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Sampai akhir. mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami, oh, oh, oh. bagi kami Engkau segalanya. Oh, bersama keluargaku memuji menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom dan selamat bertemu kembali di ibadah online Gereja BN Bruce Valley. Saya mengharapkan agar semua jemaah dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kali ini saya akan membawa sebuah tema berkaitan dengan pelayanan. Itu pelayanan yang berimpak dengan teks yang saya ambil daripada Kisah Para Rasul bab yang ke-15 ayat 1 hingga yang ke-11. Ini merupakan dasar pengajaran kita pada hari ini. Daripada Kisah Para Rasul bagian yang telah kita sama-sama telah dengar sebentar tadi, yaitu Kisah Para Rasul bab yang ke-15 ayat 1 sampai ke-11. Saya tidak akan membaca bagian ini keseluruhan dari sekarang, tetapi saya akan membacakannya daripada setiap poin
pertama yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, menurut konteks Kisah Para Rasul bab yang ke-15 ini, gereja Antioquia merupakan sebuah gereja yang terbentuk pada masa transisi, yaitu peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, yaitu dari pengajaran hukum Taurat kepada karya penyelamatan Kristus. Situasi pada masa jemaat di Antioquia tidak jauh bezanya dengan situasi kita pada masa kini. Kenapa Alkitab ini relevannya? Dulu sampai selamanya, dia sesuai untuk semua situasi. Karena firman Tuhan berkuasa, dan karena itu juga firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dia akan zaman berzaman sekalipun, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab sesuai untuk setiap zaman. Dan secara keseluruhannya, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia ini sememangnya mencapai iman orang percaya, khususnya bagi pemimpin gereja, hamba Tuhan, orang percaya yang melayani Tuhan di berbagai jenis bidang pelayanannya. Bahkan hal yang menjadikan ialah ancaman ini tidak datang dari luar, saudara-saudari. Ancaman ini datang di kalangan kita sendiri, di dalam gereja. Ini adalah suatu perkara yang menyedihkan. Seperti kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30 mengatakan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul sendiri dan juga di dalam ayat-ayat lain dalam Alkitab, bahwa di kalangan kita akan muncul pengajar-pengajar sesat, akan muncul ajaran-ajaran yang hampir serupa dengan firman Tuhan, tetapi dibelokkan, diubah sesuai dengan kehendak mereka untuk kepuasan mereka. Ya. Sebelum melanjutkan khotbah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada tema kita ini, yaitu pelayanan. Pelayanan seperti kita sudah tahu, yaitu tugas ataupun peranan sama ada di dalam gereja maupun di luar gereja dengan maksud untuk memperkembangkan kerajaan Allah. Dan impact pula adalah menurut kamus Dewan Pelajar yang saya guna, impact berarti kesan yang ketara ataupun dampak. Nah, kalau kita gabungkan pelayanan yang berimpak, yaitu tugas dan peranan yang dilakukan di gereja atau di luar gereja termasuk memperkembangkan kerajaan Allah yang memberi kesan yang ketara ataupun dampak. Kita masuk pada poin-poin yang saya sediakan untuk kita pelajari hari ini. Yang pertama, memiliki wibawa. Kedua ialah memiliki dasar yang teguh. Dan yang ketiga adalah memiliki hati penyembah. Nah, saya akan membacakan bagian ayat ini yang telah saya sebut tadi daripada Kisah Para Rasul bab yang ke-15 ayat 1 hingga 11, dan satu persatu daripada poin-poin ini ya. Poin pertama, memiliki wibawa. Ayat 1 hingga 7 kita akan berdasarkan ayat ini mengurai bagian ini ya. Beberapa orang dari Yudea datang ke Antioquia dan mula mengajar mengikut Yesus di situ. Kamu tidak dapat diselamatkan jika kamu tidak disunat menurut Taurat Musa. Tetapi Paulus dan Barnabas menentang keras ajaran mereka itu. Akhirnya Paulus dan Barnabas dipilih supaya pergi ke Yerusalem dengan beberapa orang lain dari Antioquia untuk membincangkan masalah itu dengan rasul-rasul dan para pemimpin jemaah di situ. Lalu jemaah di Antioquia menghantar mereka sampai keluar bandar. Sementara mereka melalui daerah Fenisia dan Samaria, mereka memberitahu bahwa orang bukan Yahudi sudah percaya kepada Allah. Berita ini menggembirakan semua pengikut Yesus di situ. Apabila Paulus dan Barnabas tiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaah, para rasul dan pemimpin jemaah. Lalu Paulus dan Barnabas menceritakan segala yang sudah dilakukan oleh Allah melalui mereka. Tetapi beberapa orang Farisi yang percaya pada Yesus berdiri dan berkata, orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus harus disunat dan diwajibkan menurut Taurat Musa. Seorang pelayan Tuhan merupakan seorang pemimpin. Jika menurut konteks Kisah Para Rasul 15, para rasul dan penatua yang hadir dalam masyarakat di Yerusalem adalah merupakan para pemimpin rohani. Sedangkan menurut Efesus bab yang ke-6 ayat 1 hingga 9, pemimpin gereja merupakan hamba Tuhan, pemimpin rumah tangga itu ibu bapa, dan mereka merupakan orang yang telah diberi otoriti oleh Tuhan untuk memimpin dengan penuh kewibawaan.
Seorang pemimpin rohani haruslah memiliki wibawa di dalam kepemimpinannya. Dan kewibawaan seorang pemimpin rohani haruslah dibuktikan melalui 3 hal tersebut ini. Mari kita melihat 3 perkara ini. Yang pertama, pelayanan yang berimpak adalah memiliki wibawa. Orang yang melayani harus memiliki wibawa, ya, yaitu dalam kewibawaannya dalam menentang kepalsuan. Ini yang pertama dari topik ini, ya. Menentang kepalsuan. Daripada ayat 2 tadi kita melihat kewibawaan Paulus dan Barnabas terlihat terbukti melalui keberanian mereka menentang ajaran palsu yang ada pada waktu itu, yang dibawa dari Yudea dan masuk ke Antioquia. Bukan berarti tidak ada pemimpin lain yang menyadari bahwa ajaran ini tidak benar, yaitu memaksa orang bukan Yahudi untuk disunatkan. Tetapi mengapa hanya Rasul Paulus dan Barnabas saja yang disebut di sini? Karena mereka menunjukkan keberanian dan ketegasan mereka untuk mengetuai, untuk menentang ajaran yang sesat ini di kalangan jemaah mereka pada waktu itu. Rasul Paulus dan Barnabas berkeras mengatakan bahwa keselamatan untuk semua orang yang percaya melalui imannya dan bukan melalui sunat bangsa Yahudi. Itu yang dibahaskan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka menentang ajaran yang diajarkan pada waktu itu, mengatakan bahwa itu tidak benar, itu palsu. Namun sebagai seorang yang melayani Tuhan, menentang kepalsuan seperti ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah, ya. Kita akan menghadapi risiko untuk ditolak. Kita akan menghadapi risiko tidak disukai oleh orang ramai. Bahkan orang yang mungkin selama ini bersama kita mungkin akan meninggalkan kita. Hanya karena kita bertegas untuk menolak ajaran penyesatan, kepalsuan yang ada, ya. Dan berapa ramaikah hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan yang sanggup berani tampil menyuarakan kebenaran dan menolak kepalsuan di kalangan jemaah, bahkan di antara gereja-gereja. Berapa ramaikah orang yang melayani, mengatakan dirinya melayani Tuhan ini berani untuk mengatakan tidak? Saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan Yesus, dalam pengajaran di gereja ada berbagai jenis yang diajarkan, dan kita tidak sadar itu adalah suatu pengajaran yang tidak tepat dan tidak sesuai menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena ia merupakan suatu pengajaran yang menyenangkan, pengajaran yang membuat kita merasa seronok. Seharusnya dalam hal seperti ini, setiap kali kita mengetahui itu adalah sesuatu yang tidak benar, kita tidak boleh menutup mulut kita, tetapi kita harus bersuara. Kenapa kita harus bersuara? Inilah sebabnya topik kita mengatakan pelayanan yang berimpact. Karena kita harus memberi kesan kepada orang bahwa apa yang kita katakan menegaskan bahwa ajaran ini tidak benar, dan itu akan membawa kesan itu orang yang kita tegur dan hal-hal yang tidak benar yang telah kita tentang itu tidak akan lagi berleluasa di tempat, di gereja dan jemaat kita. Bahkan hal itu menyelamatkan banyak orang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, lebih ramai orang menyelamatkan dirinya sendiri dan bukan menyelamatkan orang lain. Saya tahu itu salah, tapi saya diam-diam saja. Saya tak mau campur tangan. Nanti orang tak suka saya, nanti orang marah saya, nanti orang benci saya. Wibawa seorang yang melayani Tuhan akan memberi dampak, akan memberi kesan yang besar apabila kita melakukannya untuk menentang ketidakadilan, ketidakbenaran, penyesatan di antara jemaat kita, seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Setiap orang Kristen yang melayani Tuhan, yang mengatakan dia adalah melayani di ladang Tuhan, jika dia tidak mempunyai hal ini, berarti dia bukan melayani Tuhan, dia melayani dirinya sendiri. Oke, yang kedua dari topik wibawa ini, bersaksi. Dari pembacaan ini tadi kita melihat bahwa ayat 3 dan 4, dalam perjalanan ke Yerusalem, Paulus dan Barnabas
sempat bersaksi di Fenisia dan Samaria, itu di mana tempat ini, kedua kota ini mereka lintas untuk sampai ke Yerusalem. Di tempat ini, di Fenisia dan Samaria, Rasul Paulus dan Barnabas bersaksi mengatakan bahwa ada ramai orang bukan Yahudi yang telah bertobat, sehingga berita itu menggembirakan mereka yang di tempat itu. Dan berbicara tentang ini merupakan kesaksian. Menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan berimpak, kita harus bersaksi. Bersaksi itu, saudara-saudari, bukan perkara yang senang bagi setengah orang. Tapi sebagai pemimpin, sebagai melayani Tuhan, bersaksi itu merupakan suatu kemestian. Dan setiap kesempatan yang ada harus kita pergunakan untuk bersaksi. Dan sebenarnya saat kita bersaksi bukan saja kita dapat memberikan impak pada orang lain, tetapi secara langsung saat kita bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita sendiri akan dikuatkan karena apa yang kita saksikan akan mengingatkan kita akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan melalui kita kepada untuk orang lain. Dan ini akan memberikan kepada kita kerinduan ataupun keinginan, semangat berkobar-kobar, menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Banyak keuntungannya untuk kita. Dan sudah pasti, apa yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh akan beri dampak kepada orang lainnya. Yang ketiga daripada topik pertama yaitu layanan yang berimpak adalah miliki wibawa. Dan yang ketiga dari topik ini ialah yang terakhir topik pertama adalah membela Injil. Satu surat diadakan untuk berbincang mengenai topik berkenaan. Untuk berbincang apakah harus orang bukan Yahudi disunat karena mereka sudah percaya, untuk mereka tanda mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata orang percaya di Yerusalem sama dengan yang di Yudea yang membawa ajaran itu ke Antioquia. Di antara jemaat di sana ada bekas imam orang Yahudi yang mana terdidik mentaati Taurat Musa. Jadi bukan suatu perkara yang mudah untuk menghadapi pertentangan ini, karena mereka yang pendapatnya bertentangan ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang dihormati di kalangan mereka pada masa itu ya. Jadi mereka dipandang tinggi, dan saya tidak heran mengapa ada beberapa orang terpengaruh dengan ajaran ini, karena orang yang mengajar itu adalah orang-orang yang memiliki kewibawaannya juga di dalam mengajarkan Taurat Musa, seperti orang Farisi dan juga imam-imam yang bekas imam yang ada pada waktu itu ya. Jadi bukan suatu perkara yang mudah untuk menghadapi pertentangan ini. Nah, namun Allah memilih kita untuk melayaninya. Allah telah memberi otoriti, kewibawaan yang ada pada kita adalah datang daripada Tuhan. Berhadapan dengan orang yang berpendidikan, orang besar seperti imam ini, mungkin akan membuat beberapa orang akan merasa kecuper ya, untuk berbicara, untuk berdebat seperti Paulus, Barnabas dan juga Rasul Paulus. Tetapi wibawa telah Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Rasul Paulus, Barnabas dan Petrus, mereka dipakai Tuhan sesuai dengan pelayanan dan tujuan Tuhan kepada mereka. Kita akan melihat dalam bagian ini bahwa Petrus dengan yakin dan berani dia mengatakan bahwa dia telah dipilih oleh Allah khas untuk menginjil orang bukan Yahudi. Jadi dia dengan perkataan ini dia mengatakan, ingin menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab terhadap orang bukan Yahudi yang menjadi percaya ini. Karena dia yang Allah pilih untuk melayani mereka, dan dia berdiri sekarang untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini. Dan dia mengatakan bahwa Injil keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang bukan Yahudi. Jadi semua orang yang mendengar hujannya, penegasannya terhadap kebenaran Injil itu tidak dapat menentang. Kenapa? Karena dia mengatakan, akulah yang dipilih oleh Allah khas untuk menginjil orang bukan Yahudi ini. Ya bukan dia, bukan kamu, bukan siapa. Jadi dia pasti sudah tahu mengapa Allah biarkan atau membenarkan orang bukan Yahudi untuk menerima kasih karunia itu, walaupun dia bukan orang Yahudi. Perlu diingatkan bahwa walau setinggi mana pengetahuan intelek kita, seseorang itu tidak akan dapat maju dalam pelayanannya jika dia bukan orang yang intim dengan Tuhan,
dia tidak akan dapat menegaskan Injil itu, walaupun dia penuh di kepalanya firman Tuhan itu dengan hikmat di matanya, dia tidak akan dapat. Bukan saya mengatakan pendidikan tidak penting, tetapi pendidikan penting. Lebih penting adalah spiritual kita, kerohanian kita diisi seperti Petrus. Dia dipilih khas oleh Allah dengan wibawanya menegaskan kebenaran Injil kepada semua orang ada. Dan saya pasti dapat kita semua bayangkan orang-orang yang hadir itu adalah rasul-rasul yang memang sama-sama telah dipilih, dan para pemimpin jemaah, orang-orang penting, orang-orang besar. Tapi wibawa yang ada pada Petrus datang daripada Allah, dan ini memberikan impak kepada semua orang yang hadir pada hari itu, sehingga Petrus menegaskan tentang hal ini dan tidak ada lagi yang menentangnya. Tuhan Yesus Kristus. Beginilah kita hidup menjadi pelayan Tuhan, memberikan kesan kepada orang lain melalui kewibawaan kita. 3 perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Berwibawa dalam kita menentang kepalsuan, bersaksi, bahkan juga membela Injil. Dan yang kedua dari topik kedua daripada tajuk ataupun tema kita, pelayanan yang berimpak adalah memiliki dasar yang teguh, ayat 8 dan 9. Terjemahan bahasa Indonesia ini, Allah yang mengenal hati manusia sudah menunjukkan bahwa Dia berkenan kepada orang bukan Yahudi dengan mengaruniakan Roh Allah kepada mereka seperti yang sudah dikaruniakannya kepada kita. Allah tidak membesar-besarkan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia mengampunkan dosa mereka karena mereka percaya. Dijelaskan oleh Petrus, Allah mengenal hati manusia yang sudah menunjukkan bahwa Dia berkenan kepada orang bukan Yahudi. Bersambung kepada ayat yang sebelum tadi, itu ayat 7 mengatakan bahwa kasih karunia Allah bukan untuk orang Yahudi saja, tapi sebenarnya untuk orang bukan Yahudi. Karena kasih karunia bermaksud anugerah, ya, percuma. Tuhan beri secara percuma. Karena orang bukan Yahudi bukan umat pilihan Allah, tetapi Allah mengasihi mereka, dan dengan percuma Dia memberikan melalui kasih karunia, memberikan Yesus Kristus supaya semua orang boleh diselamatkan. Memiliki dasar yang teguh adalah apabila kita mengenal kasih karunia Allah. Dasar kekristenan, kepercayaan kita adalah bahwa kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena apa, bukan karena kebaikan kita, kelebihan kita, bukan oleh karena hal-hal yang kita pikirkan, tetapi hanya karena kasih karunia. Bukan karena usaha kita. Kasih karunia Allah yang dalam bahasa lainnya anugerah yang diberikan oleh Allah. Allah berikan sewaktu kita masih berdosa pun, Allah sudah memberikan Tuhan Yesus kasih karunia itu untuk menyelamatkan kita. Dan melalui iman, dasar iman yang teguh yang ada pada para rasul ini, Rasul Paulus, Barnabas, dan juga Petrus, mereka sangat mengenal bahwa penyelamatan yang ada adalah oleh karena kasih karunia Tuhan kepada manusia, dan bukan karena hal lain, bukan karena peraturan adat, bukan karena sunnah, tanda-tanda yang ingin ditunjukkan oleh orang Yahudi. Setiap orang yang melayani Tuhan harus mengetahui kebenaran ini. Nah, kalau dia melayani Tuhan dan dia tidak sendiri, tidak mengalami atau tidak mengetahui kasih karunia Allah itu, sudah pasti layanannya tidak memberi dampak apa-apa. Karena dia sendiri merasa keliru, dia sendiri tidak mengerti bahwa apa yang dia miliki adalah hanya karena kasih karunia. Jangan kita mengajarkan orang, oh kamu mesti selalu berdoa, kamu mesti selalu baca kitab, kamu mesti selalu pergi gereja, barulah Tuhan selamatkan kamu, baru kamu diampunkan oleh Tuhan. Itu pengajaran yang seperti kumtorat inilah. Banyak kan itu terjadi di dalam gereja pada masa kini. Jangan kita katakan itu tidak ada. Itulah yang ada. Dan sebenarnya kasih karunia adalah perkara di mana kita mengetahui bahwa kita berdosa, dan Tuhan itu sangat maha mengasihi. Walaupun aku berdosa, walaupun saya berdosa, kita semua berdosa, Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita waktu kita menyadari dosa kesalahan kita, datanglah kepada Tuhan. Nah, ini yang orang katakan, saya buat dosa lah,
tak apa nanti saya bertobat. Kasih karunia Allah kan, prinsip kasih karunia. Jangan bermain-main dengan kasih karunia. Sebab Allah kita walaupun dia Allah yang mengasihi, maha mengasihi, tapi jangan lupa dia Allah yang maha adil, maha berkuasa. Kemahakuasaannya tidak boleh dicapai. Ya? Nah, setiap kita haruslah memiliki dasar yang teguh di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dasar kepercayaan kita, iman kita bahwa kasih karunia itulah kita diselamatkan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan yang kedua, daripada bagian memiliki dasar yang teguh adalah Alkitab, jadikan dasar pengajaran. Ayat 9 tadi ya. Oleh iman manusia diselamatkan. Maksudnya karena percaya manusia diselamatkan dan bukan diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Rasul Petrus menegaskan prinsip keselamatan adalah oleh kasih karunia dan diterima melalui iman kita. Prinsipnya adalah kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan melalui imanlah kita mempercayainya. Bukan dia nampak dan bukan gini tidak. Bukan dengan buat sesuatu baru kita diterima, tidak ya. Dan pada waktu itu secara langsung Rasul Petrus telah mendasarkan pengajaran kepada kebenaran prinsip kasih karunia ini sehingga hal itu tidak dapat disangkal oleh orang-orang lain lagi. Karena dasar pengajaran Rasul Petrus adalah kebenaran Injil itu sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan harus teguh di dalam pengajarannya. Dasarnya harus kuat, yaitu firman Tuhan. Jangan kita mengajarkan orang tidak sendiri tidak mengenal Alkitab. Kita sendiri tidak mengenal Tuhan. Kita tidak intim dan kita pasti tidak akan memberi dampak dalam diri kita. Setiap orang yang mengajar, yang melayani Tuhan, apa jenis pelayanan pun, kita harus menjadikan Alkitab sebagai dasar pelayanan kita. Visi dan misi kita haruslah Alkitabiah dan tertuju hanya kepada Tuhan kita, dan bukan untuk suatu tujuan dan maksud yang tersembunyi. Bukan dengan tujuan ingin terkenal, ingin menunjuk-nunjuk, ingin meraih keuntungan atau demi nama dan kuasa. Kita pernah jumpa orang seperti ini dalam melayani Tuhan? Oh, sudah pasti di mana-mana terjadi perkara seperti ini. Mereka menjadikan pelayanan ini suatu bisnis. Mereka menjadikan pelayanan ini suatu hal untuk mereka menaikkan nama mereka, meraihkan keuntungan. Mereka keluar daripada landasan pelayanan mereka. Tapi saat kita berpegang pada dasar yang benar, itu firman Tuhan, bahwa pelayanan kita lakukan adalah untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa, memperkembangkan kerajaan Allah di bumi ini, maka kita tidak akan tergeser daripada landasan itu. Dan tidak sedikit kita melihat hamba Tuhan atau orang lain Tuhan meninggalkan Alkitab di belakang dalam pengajarannya. Dia tinggalkan kebenaran Alkitab. Kenapa? Demi keuntungannya. Maksudnya meninggalkan kebenaran Alkitab adalah hal-hal yang dari Alkitab yang benar, yang menegur ataupun boleh akan menunjukkan kesalahan, dia tidak mau ajar. Karena dia sendiri akan kenal kan? Dia tinggalkan itu di belakang. Pengajaran mereka bukan lagi menegur dosa, bukan lagi memberi bimbingan kepada orang agar meninggalkan dosa, tetapi mereka membawa buah pikiran manusiawi dunia ini. Karena itu yang disukai oleh jemaat. Mereka suka mendengar pendapat-pendapat yang menyenangkan hati mereka. Tapi coba deh, kalau kita berkhotbah tentang dosa, oh berdosa ini Tuhan tidak suka. Kita dihidangkan dengan khotbah yang memberi motivasi, khotbah yang mengajarkan kita mengajar berkat dan memperoleh karunia-karunia. Inilah yang dipanggil teologi makmur ya. Teologi makmur pada masa sekarang ini. Menjadi orang Kristen kita harus berjaya, kita harus sehat, kita harus kaya, dan kita harus hidup makmur. Kalau kita tidak seperti itu, kita bukan orang percaya beriman. Antara pengajaran teologi makmur ialah, saya akan sentuh sedikit berkenaan perkara ini. Orang percaya harus beriman, baru dapat hidup bahagia. Maksudnya kalau kamu tidak bahagia, berarti kamu tidak beriman. Jemaat itu tidak beriman. Kedua, orang Kristen harus menjadi kepala dan bukan ekor. Disebabkan ajaran ini diajarkan dalam jemaat, maka tidak heranlah menimbulkan persaingan dalam gereja. Jemaat berebut mau menjadi kepala dan bukan ekor. Karena ekor itu tak bagus, kepala yang bagus. Itu yang diajarkan. Saling membanggakan diri. Oh anak saya pelayan, oh anak saya worship leader, dan sebagainya. Orang Kristen sejati, ada lagi orang Kristen sejati harus memiliki karunia. Karunia diajarkan di dalam jemaat ini.
Jika seseorang belum didapati memiliki karunia, dia akan diajarkan bagaimana untuk mendapatkan karunia itu. Contohnya karunia lidah. Ini sangat terkenal populer pada masa sekarang. Gimana di gereja yang mengutamakan karunia, mereka akan memaksakan ataupun mengkehendaki jemaahnya semua ada karunia, khususnya karunia bahasa roh. Sebagi mereka pengajaran ini, bahasa roh itu adalah keutamaan. Seluruh jemaat itu kalau tidak seharusnya memiliki bahasa roh, karena itu merupakan, dia katakan itu adalah baptisan Roh Kudus. Kalau kamu ada bahasa roh, baru ada bahasa Roh Kudus. So roh yang tidak ada bahasa roh itu tidak ada Roh Kudus. Ajaran dari mana itu? Sangka Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, yang adalah penolong yang diberikan oleh Allah untuk kita setelah kita bertobat. Dia tidak katakan dia dalam bentuk bahasa roh. Ada satu contoh jemaah yang diajar untuk berbahasa roh. Jemaah itu tidak ada satu khas kelas ataupun pengertian khas untuk mengajar mereka berbahasa roh, menyebut dan sehingga lidahnya menyebut bahasa roh itu ya. Itu tidak benar. Alkitab tidak mengajar bahasa roh. Bahasa roh tidak diajarkan. Tetapi kita boleh meminta karunia-karunia termasuk bahasa roh. Tapi kita tidak boleh diajar bahasa roh. Karena itu bukan dari manusia. Itu dalam pekerjaan Roh Kudus. Dan yang terakhir, memiliki hati penyembah. Ayat 10 hingga 11 di terjemahan bahasa Malaysia itu berkata baik. Oleh itu, mengapakah saudara-saudara mau mencobai Allah yang membebani pengikut-pengikut ini dengan kewajiban berat yang baik nenek moyang kita maupun kita sendiri tidak sanggup melakukannya? Janganlah berbuat demikian. Kita percaya dan diselamatkan karena rahmat Tuhan Yesus. Demikianlah Allah menyelamatkan mereka juga. Memiliki hati penyembah. Dari bagian ini adalah kata-kata puja daripada Petrus ya. Mengapa mencobai Allah dengan membebani pengikut dengan kewajiban berat, sedangkan mereka sendiri pun tidak sanggup melakukan kewajiban dari hukum Taurat ini. Banyak yang diajarkan tidak mereka sanggup melakukan itu karena itu sangat berat sekali. Dan jangan berbuat demikian. Kita percaya dan diselamatkan karena rahmat Tuhan Yesus. Demikianlah Allah juga menyelamatkan mereka. Maksudnya orang Yahudi ini tadi yang menurut hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, susah payah dengan hukum Taurat ini. Setelah mereka menerima Tuhan Yesus dengan merasa kasih karunia Tuhan, kebaikan Allah, sehingga mereka tidak lagi di bawah hukum Taurat itu. Dan mengapa mereka memaksa orang yang bukan bangsa itu sendiri sekalipun untuk mengikutnya, sedangkan mereka sendiri dilepaskan. Nah, jadi maksudnya di sini Petrus ingin menunjukkan bahwa kehidupan menjadi pengikut Yesus adalah bukan melakukan peraturan-peraturan, tetapi kita hidup menjadi penyembah Tuhan itu sendiri. Bukan mengikuti saja peraturan yang dilakukan sebagai tanda kita menyembah, tidak. Tetapi kita harus menjadi penyembah itu sendiri kepada Allah secara direct, secara langsung kepada Allah. Karena rahmat Yesus kita semua diselamatkan. Rasul Petrus dalam bagian ini menyatakan bahwa penyembahan kita kepada Tuhan itulah yang terpenting. Rasul Petrus menegur orang Yahudi yang mengajarkan tentang keselamatan yang salah, yaitu harus disunat seperti ini, tradisi mereka orang Yahudi. Daripada bagian ini saya ingin mengutip satu kata-kata hamba Tuhan yang cukup jelas maksudnya dan sangat berguna untuk kita semua fikir bersama. Jangan menjadi orang yang kuat beragama, melainkan jadilah orang yang kuat kerohaniannya. Menjadi orang Kristen bukan dengan menunjukkan kita melakukan keagamaan kita, rutin agama kita, menunjukkan saya pergi gereja setiap hari Minggu, saya menjalani perbuatan suci dan sebagainya. Itu adalah orang yang melakukan ibadah agamanya, tuntutan agamanya. Tetapi kita harus menjadi orang yang kuat kerohaniannya. Maksudnya apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengertian kita, hubungan kita dengan Allah. Kita harus menjadikan semua perkara dalam kehidupan kita itu adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Melayani Tuhan itu jangan menjadi pengamal agama, tetapi haruslah kita secara kerohanian kita mengenal apa maksud kita menjadi orang Kristen dan apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Jangan kita hanya melakukan pelayanan kita di gereja, di hadapan jemaat,
seorang pemain musik, pemimpin puji sembah, penari rebana, seorang dekan, seorang penatua atau pastor dan berbagai jenis pelayanan yang ada harus sungguh-sungguh dari hidupnya sendiri menjadi penyembah Allah yang sejati. Jangan di gereja saja, tapi di luar dia sudah hilang semua itu kan, sudah berubah, sudah lupa. Jadikanlah penyembahan kepada Allah sebagai suatu gaya hidup, kebiasaan kita, suatu yang mesti kita lakukan. Tapi bukan pengamal, tetapi yang kita terapkan dalam hati kita. Ada apa yang kita lakukan, kita fikirkan, kita rancangkan, apa yang kita lihat, apa keputusan yang kita akan buat, dan biar semua itu berpusat kepada Allah. Berarti inilah penyembahan yang benar. Pekerjaan kita, hobi kita, keinginan kita dalam setiap hari, apa yang saya mohon, biar seharusnya semua itu memuliakan Allah. Inilah penyembahan yang dikatakan seorang pelayan yang berimpak, melayani dengan berimpak. Jadi secara spiritual, kerohanian kita sudah lengkap, dan itu pasti akan berimpak di dalam apapun yang kita lakukan. Itu sudah menjadi sesuatu gaya hidup kita, sudah menjadi priority kita, bahwa saya utamakan Tuhan. Itulah penyembahan namanya. Saya katakan juga contoh hobi kita menjadi penyembahan kita, minat kita menjadi penyembahan kita, perut kita pun boleh menjadi penyembahan kita karena kita melayani, itu kan utamakan. Sama lah halnya dalam hal kita menyembah Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan keutamaan dalam semua perkara, itulah penyembahan kita. Sampai di sini bagian firman Tuhan. Dari kesimpulannya, demikianlah ketika tiga hal ini penting untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam pelayanan kita. Memiliki wibawa, memiliki dasar yang teguh, memiliki hati penyembah. Dan ini bukan tips ya, tips pelayanan bukan. Melainkan ini suatu perkara yang memang sudah ada di dalam setiap orang yang melayani Tuhan. Tetapi hanya kita perlu kembangkan hal ini, dan sehingga kita lebih fokus kepada sang pemilik pelayanan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan jangan abaikan juga fungsi Roh Kudus sebagai satu penum yang memampukan kita melakukan pelayanan yang berimbang ini, yaitu pertolongan Roh Kudus setiap hari. Kita bergantung kepada pimpinannya dan bergantung kepadanya untuk memberi kekuatan hikmat kepada kita, sampai ia layak penolong yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu Bapa, memimpin kami di permulaan selesai ibadah ini. Dan penyampaian firman-Mu Tuhan, Kau telah memimpin kami. Biarlah setiap kami yang menerima dan mendengar diberkati atau dikuat diteguhkan Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk jemaat kuat teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan, Presbyterian Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan Tuhan, yang berkekurangan Kau penuhi keperluan mereka Tuhan Yesus. Dan apapun keadaan mereka yang tidak kami ketahui Tuhan, Kau lebih mengetahui dan melawat setiap anak-anak Tuhan sesuai dengan keperluan mereka. Kau penuhi Tuhan Yesus. Kau tolong bagi kami pada saat ini dalam keadaan demikian Tuhan. Beri kami iman yang teguh Tuhan, untuk tetap berharap dan terus tetap berdoa, memohon perlindungan pada Engkau. Saudara menyelimuti kami sehingga kami kuat dan sehingga kami terlindung Tuhan. Maka kami juga berdoa Tuhan bagi yang bekerja, apapun mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka Tuhan, dan mohon tangan kuasa Allah menyertai mereka dalam segala urusan yang sehari mereka sepanjang minggu depan Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami juga akan ditemukan dalam ibadah atas selain kami pada minggu yang akan datang. Dan kami juga berdoa Tuhan seterusnya bagi mereka yang melayani khusus pada minggu akan datang, pakai kami berikan menjadi alat berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sertai kami dan bimbing kami dalam sepanjang sisa hidup kami berhari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.